Puji syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Shalom. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita di kesempatan yang diberkati ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Izinkan saya melanjutkan perenungan saya belajar dari jemaat-jemaat yang disebut di dalam kitab Wahyu di pasal yang kedua dan di pasal yang ketiga. Dan di kesempatan yang baik ini kita ingin belajar dari salah satu jemaat yang ada di sana, yaitu jemaat Philadelphia. Jemaat ini menarik. Kenapa? Dibandingkan dengan berbagai jemaat lain yang ada di sana, jemaat ini tidak mendapatkan kritikan atau teguran. Dan nampaknya jemaat ini adalah jemaat yang paling ideal pada waktu itu, paling taat. Oleh karena itu Tuhan memuji, mengapresiasi, dan menghargai jemaat Philadelphia. Dari jemaat ini kita belajar tentang satu prinsip, yaitu paradoks iman. Paradoks itu adalah sesuatu yang seolah-olah seharusnya itu terjadi, hal yang menjadi sebab, lalu kemudian harusnya ada akibat yang terjadi, tetapi akibat itu tidak terjadi. Jadi ada sesuatu yang bertentangan. Dan paradoks yang ada di sini adalah jemaat Philadelphia itu digambarkan sebagai jemaat yang lemah. Harusnya kalau lemah itu akibatnya dia tidak mampu. Tetapi paradoks yang terjadi adalah sekalipun dia lemah, tapi dia justru kuat. Sekalipun kekuatannya kecil, tetapi justru mampu mengerjakan hal-hal yang istimewa. Ini yang disebut dengan paradoks. Kita belajar tentang paradoks iman dari jemaat di Philadelphia. Dari ayat yang ke-8b, pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah paradoks yang dibicarakan di sana. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dikatakan di sana kekuatanmu tidak seberapa. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan versi mudah dibaca, di sana dikatakan, aku tahu bahwa kamu lemah. Jemaat ini adalah jemaat yang lemah secara fisik, mungkin finansial, atau kecil secara jumlah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di sana, I know that you have little strength. Aku tahu bahwa kekuatanmu itu hanya terbatas dan sangat kecil. Lalu kemudian di bagian selanjutnya dikatakan, namun ada paradoks di sana, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sekalipun mereka punya kekuatan yang tidak seberapa, sekalipun mereka lemah, sekalipun mereka hanya punya little strength, dikatakan di sana, namun mereka itu kuat sehingga mereka terus punya komitmen untuk menuruti firman Tuhan. Dan bahkan kalau kita membaca ayat yang ke-9, ada tekanan yang dihadirkan dari kelompok-kelompok yang tidak suka kekristenan, tapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan di tengah arus dan gelombang yang berusaha menghanyutkan iman mereka. Inilah yang disebut dengan paradoks iman. Sekalipun lemah, sekalipun kekuatannya tidak seberapa, sekalipun hanya punya kekuatan yang terbatas, tapi mereka punya komitmen yang begitu kuat. Mereka punya sungguh-sungguh keyakinan dan juga kesetiaan yang teruji dan terbukti. Bapak, Ibu, dan saudara semua, ini menjadi pelajaran penting untuk kita. Mari sebagai umat Tuhan, kita menggunakan semua daya, upaya, dan kekuatan kita untuk berjuang mengikuti Tuhan. Taat, setia, dan tidak tergerus oleh arus. Tuhan akan mengapresiasi kekuatan kita. Tuhan akan mengapresiasi keberadaan dan komitmen kita kalau kita sungguh-sungguh berjuang. Sama seperti Rasul Paulus, ketika ada komitmen dan perjuangan seperti ini, Tuhan akan memberikan pertolongan. Sehingga seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, sesuatu yang kurang berharga, tapi ada harta di sana, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah yang disebut dengan paradoks iman. Mari kita berjuang terus ikut Tuhan sekalipun sulit, sekalipun kita susah, tapi tetap semangat untuk berkomitmen di hadapan Tuhan seperti jemaat Philadelphia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Tolonglah kami seperti halnya jemaat Philadelphia. Sekalipun terbatas, sekalipun kecil, sekalipun lemah, tapi berjuang untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Berkat dan anugerah-Mu atas segala perjuangan dan pergumulan kami
ketika kami mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.